Ketika Tuhan Yesus turun ke dalam kerajaan maut, ternyata terjadi peristiwa besar di balik dunia yang kelihatan ini, yaitu pembebasan mereka yang sudah mati dan tertawan di Hades sebelum zaman anugerah. Dan kita telah melihat ayatnya mengenai hal ini. Pembebasan ini terjadi di dunia orang mati. Tentu di alam roh, bukan alam fisik. Inilah karya Tuhan Yesus yang dinanti-nantikan oleh Abraham. Di dalam Yohanes pasal 8 ayat 56 tertulis, Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya, dan ia bersukacita. Nah, perlu kita memperhatikan kalimat akan melihat hariku. Bertahun-tahun kita menjadi orang Kristen, termasuk saya sebagai pendeta, membaca ayat ini, tetapi kita tidak pernah tahu, saudara, apa sebenarnya maksud pernyataan Tuhan Yesus ini. Nah, sekarang kita tahu, puji Tuhan. Kalimat ini yang ditulis dalam Yohanes 8 ayat 5-6 itu menunjuk suatu momentum pada suatu hari yang menyenangkan Abraham dan banyak orang saleh lainnya. Bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku. Nah, kata hariku dalam bahasa aslinya hemeran, itu bentuknya tunggal. Hari, satu hari. Dan logikanya, saudara, pasti hari itu bersangkut paut dengan diri Abraham. Dan inilah yang saya pahami, karena tidak ada yang lebih tepat dari ini. Itulah momentum di mana Tuhan Yesus turun ke kerajaan maut atau ke Hades untuk merebut kunci kerajaan maut. Artinya, untuk memiliki wewenang membebaskan mereka yang tertawan. Ia turun ke dunia orang mati, dia membebaskan tawanan-tawanan. Peristiwa ini tidak boleh kita anggap sepele, saudara. Mungkin buat kita kecil, mungkin. Tapi tidak sebenarnya. Bayangkan bagaimana Abraham dan tokoh-tokoh perjanjian lama menantikan saat yang begitu menegangkan. Sebab kalau Tuhan Yesus gagal taat, gagal patuh, gagal taat sampai mati di kayu salib, tidak ada pembebasan. Saya pernah menyinggung, saudara, iblis berani memberontak bukan tanpa alasan. Kalau dalam bahasa aslinya dia berdagang, ya kan? Trading. Di situ ada unsur gamblingnya, ada unsur spekulasinya. Dagang itu bisa untung, bisa rugi. Jadi tidak ada orang dagang yang mau rugi, tidak mungkin. Jadi ada kemungkinan untuk untung. Jadi saudara-saudara, iblis itu melihat kemungkinan pemenangannya. Ya. Ketika dia memberontak, tidak bisa disalahkan. Sebab di mana tidak ada Taurat, tidak ada pelanggaran. Dan itu bukan hanya satu kali ditulis. Ya, di kitab Roma. Tuhan ada rule, Tuhan punya hukum di dalam dirinya, saudara. Ia tidak bisa bertindak sewenang-wenang tanpa tatanan, tanpa order, tanpa tatanan.
Makanya kalau di dalam Wahyu, ya, Wahyu pasal 12 kita membaca malaikat melawan naga itu dengan para pengikutnya, artinya Lucifer dengan malaikat-malaikat yang dihasutnya. Itu bisa seimbang. Malaikat-malaikat kudus Allah tidak bisa mengalahkan Lucifer dan para pengikutnya. Yang bisa mengalahkan darah anak domba. Darah anak domba itu representasi dari ketaatannya. Nah, kalau seandainya Tuhan Yesus gagal, tidak ada keselamatan. Jadi orang-orang yang ditawan di Hades itu akan ditawan selamanya. Nah, saudaraku, puji Tuhan, haleluya, Tuhan Yesus memenangkan peperangan itu. Ia datang ke dunia fisik maupun dunia yang non-fisik di Hades, mengalahkan dominasi kuasa kegelapan ini. Baik di dunia materi maupun di alam roh. Di Lukas pasal 11 ayat 20 sampai 22 tertulis, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasan. Menjaga rumah. Seorang yang kuat menjaga rumah. Ini menunjuk personifikasi dari Lucifer yang berkuasa atas bumi ini. Maka Lucifer atau iblis bisa berkata, dunia telah diserahkan padaku. Aku bisa memberikan kepada siapa saja yang ku kehendaki. Tetapi kedatangan Tuhan Yesus itu menghentikan dominasi dari kuasa kegelapan ini. Jadi yang dimaksud orang kuat, maksud saya orang yang lebih kuat. Yang dimaksud Alkitab orang yang lebih kuat, yang mengalahkan penunggu rumah yang kuat itu adalah Tuhan, saudaraku. Jadi Tuhan Yesus yang menang. Itulah sebabnya di Matius 28 ayat 18 sampai 20, segala kuasa di tanganku. Haleluya. Segala kuasa baik di surga, di bumi, di dalam tanganku, kata Tuhan. Kita mengenal pribadi agung yang memiliki segala kuasa. Adalah bodoh kalau kita tidak menunjukkan kesetiaan kita kepadanya. Adalah bodoh. Dan akan sangat disesalkan kalau kita tidak menaruh hormat yang pantas kepada Tuhan semesta alam ini, saudara. Saya kira banyak orang belum menemukan dia. Banyak. Saya kira sebagian saudara juga belum menemukan dia dengan benar. Sebab kalau orang menemukan Tuhan Yesus dengan benar, pembelaannya kepada Tuhan itu pasti luar biasa. Pasti tanpa batas. Keyakinannya akan Tuhan pasti luar biasa. Nah, yang kita lihat, atau Bapak Ibu bisa rasa sendiri. Saudara, banyak orang tidak memperlakukan Tuhan Yesus sebagai sang majikan agung atau kurios. Kalau segala kuasa di tangan Tuhan Yesus, kita percaya itu, kita akan menghormati dia dengan benar. Kita mengasihi dia dengan benar. Dan adalah anugerah kalau kita boleh mengasihi Tuhan. Adalah anugerah kalau kita boleh membela Tuhan. Yang sungguh-sungguh mau membela saja masih tanya Tuhan, apa yang harus kuperbuat bagimu?
Apalagi kalau saudara tidak punya niat untuk membela Tuhan. Jadi jangan heran kalau saudara tidak tahu apa yang harus saudara lakukan untuk dia. Karena memang saudara tidak punya niat untuk membela Tuhan. Perikop yang kedua untuk menjelaskan bahwa supremasi atau dominasi iblis telah dihentikan atau dapat dikalahkan itu di Wahyu 12 ayat 10. Dan aku mendengar suara nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Tuh. Apa sebelumnya? Tidak ada pemerintahan. Dan kekuasaan dia yang diurapinya karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Jadi hanya Tuhan Yesus, saudaraku, yang membuat iblis tidak mendapat tempat lagi di surga. Ini kalau ngomong vulgarnya begini, sampai ngusir iblis dari surga saja tidak bisa. Sampai mau ngusir iblis dari surga saja tidak bisa. Nah kalau sampai iblis bisa mendakwa saudara kita siang dan malam di hadapan Allah, itu bukan di bagian bumi, di bawah loh. Di hadapan Allah. Jadi tidak heranlah kalau dalam kitab Ayub iblis bisa keluar masuk surga. Ya kita itu terus terang juga tidak tahu surga yang mana ini atau di mana tempatnya. Tapi yang jelas di mana malaikat-malaikat yang disebut anak-anak Allah hadir di situ. Coba saudara. Tapi kalau sudah membaca di dalam Wahyu 12, iblis tidak mendapat tempat lagi di surga. Maka dikatakan, sekarang telah tiba pemerintahan dan kuasa. Itu. Kekuasaan dia yang diurapinya, artinya Tuhan Yesus, saudara. Nah, yang didakwa ini siapa? Bisa orang-orang saleh perjanjian lama yang tidak memiliki jaminan keselamatan. Mereka yang tidak mampu hidup dalam standar kesucian Tuhan. Yaitu orang-orang saleh sebelum zaman anugerah yang tidak mampu hidup dalam standar kesucian Tuhan. Tetapi juga bisa menunjuk Henok, Musa, dan Elia. Dan itu kalau menurut saya lebih dekat di situ. Karena bisa mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah. Sebab semua orang mati harus ditawan di Hades. Tetapi mengapa yang satu ini tidak bisa? Apa haknya dia? Belum ada penebusan. Dan sebenarnya itu yang sulit saya jawab kalau saya ditanya. Kenapa Allah berbuat itu? Itu sama dengan domba yang disembelih. Darahnya itu kan gak ada artinya. Darah domba itu tidak bisa menyucikan, tidak bisa menebus. Darah domba tidak berarti. Tetapi sebenarnya itu menunjuk darah Tuhan Yesus Kristus. Ya, akhirnya ya kita menerima saja. Memang Tuhan Allah maunya begitu. Yang tiga ini jadi jaminan. Makanya di Matius pasal 17 1-4, Markus 9 ayat 4, Lukas 9 30-31, suatu hari Tuhan Yesus membawa Petrus dan teman-temannya 3 orang naik ke atas gunung, saudara. Di atas gunung itu Tuhan Yesus mukanya bercahaya, bajunya putih. Lalu nampak di situ Musa dan Elia mempercakapkan hal kepergian Tuhan Yesus ke Yerusalem. Ya, kepergiannya ke Yerusalem dipercakapkan. Penting sekali loh itu. Itu penting sekali. Tuhan Yesus sudah bisa melewati pencobaan-pencobaan berat. Ya. Walaupun dicegah oleh Petrus, tetap dia pergi ke Yerusalem untuk mati. Kan pencobaan Tuhan Yesus itu mau ditawari kekayaan dunia. Dia tidak mau. Mau dijadikan raja, Yohanes pasal 6. Dia menghindar. Dicegah Petrus. Tetap dia pilih. Lalu yang keempat, di Taman Getsemani dia nyaris berkata, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku.
Tetapi diakhiri dengan pernyataan, bukan kehendakku yang jadi Bapa, tetapi kehendak-Mu lah. Mantap saudara, mantap dia. Mungkin percakapan dengan Musa dan Elia itu ya termasuk di dalamnya nasib orang-orang saleh yang ada di Hades, termasuk nasibnya Musa, Elia, Henok. Kalau pakai bahasa Jakarta nih, Musa bisa berkata, aduh, jangan kalah dong. Waduh, ini kalau you kalah, bisa habis kita. Pertaruhannya kan Tuhan Yesus. Kalau sampai kalah kan nggak bisa. Maka didakwai, pendakwa itu artinya ya iblis mendakwa dia. Di hadapan Allah itu artinya ya ada di hadapan Allah. Jadi kemungkinan yang didakwa itu Henok, Musa, dan Elia, saudara-saudara kita, itu benar. Kemungkinan itu 3 orang itu. Dulu juga saya tidak tahu. Para pendakwa kita, salah. Pendakwa saudara kita. Kita mah nggak bisa didakwa lagi. Pendakwa kita. Loh, yang didakwa saudara kita, bukan kita. Kita kok didakwa. Nggak, kita udah nggak didakwa lagi. Dulu kan sering kita dengar pendeta juga ngomong, saudara pendakwa kita, gitu loh, ngomong gitu loh, sering loh. Saudara jangan didakwa lagi. Wow, maksudnya apa ini? Nah sekarang kita belajar, ternyata pendakwa itu saudara kita yang didakwa. Ada sedikit plesetan-plesetan yang bisa membuat kita, ada kemungkinan diplesetkan seperti, ikatan persahabatan dengan mempergunakan. Orang bilangnya mamon. Ikatan persahabatan dengan mempergunakan. Kalau dulu pendeta khotbah kan, mari ikat persahabatan dengan mamon. Loh, maksudnya apa ini? Salah bicara. Ikatan persahabatan dengan Tuhan. Mempergunakan mamon yang tidak jujur. Nah sekarang ini saatnya kita bersahabat dengan yang mulia Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau nanti kita nggak diterima lagi di kemah fana dunia, kita diterima di kemah abadi. Kesempatan sekarang. Kesempatan tuh sekarang ini, ya. Jadi kalau ada orang berkata, wah, Bapak ngomongin surga melulu, kita masih di dunia. Lah, memang justru kita masih di dunia itulah. Nah, faktanya, jujur saja, saya jarang melihat orang sungguh-sungguh telah menemukan Tuhan. Yuk kita temukan Tuhan, yuk, amin. Ayo kita bertumbuh terus untuk menemukan Tuhan. Dan orang yang sungguh-sungguh menemukan Tuhan itu, saudara, pasti ia ikat persahabatan dengan Tuhan. Dia tahu bahwa keputusannya untuk mengikat persahabatan dengan Tuhan tidak sia-sia. Amin. Nah, saya mengajak saudara untuk membayangkan peristiwa percakapan Tuhan Yesus dengan Elia dan Musa itu benar, real, dan itu memang terjadi. Nasibnya Abraham dan semua orang-orang saleh itu ditentukan oleh kemenangan Tuhan Yesus. Jadi saudara, di perjanjian lama juga sudah ada nubuatan, saudaraku. Ya. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, atau Seol maksudnya, dunia orang mati. Sama dengan Hades. Dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Tetapi Allah akan membebaskan nyawaku dari cengkraman dunia orang mati atau Seol. Sebab Ia akan menarik aku. Ini nubuatannya. Menarik aku. Jadi waktu Tuhan Yesus datang itu ditunggu-tunggu, saudara. Ditunggu-tunggu. Makanya Tuhan berkata, nabi-nabi dan orang-orang benar ingin melihat yang kamu lihat, ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi ini bagianmu, bukan untuk mereka. Ya, puji Tuhan. Kemudian yang menjadi masalah adalah apakah semua orang yang mati sebelum zaman anugerah yang ada dalam Hades dibangkitkan masuk Firdaus pada waktu turun ke Hades tersebut? Ternyata tidak. Di Matius pasal 27 ayat 51-53 ternyata hanya orang-orang kudus, orang saleh.
Jadi Tuhan tetap ada pemisahan, memberikan hak istimewa untuk orang-orang tertentu, saudara. Ya. Pasti itu Samuel, Abraham, Daud termasuk dipindahkan ke Hades yang nyaman. Ya. Nah, ini memang dunia orang mati itu memang kita tidak berani membuat satu kejelasan karena memang tidak jelas. Namun yang jelas harus berani kita katakan jelas. Ini di Hades. Hades yang tidak nyaman ya. Tidak nyaman ya. Lalu dipindahkan ke Hades yang nyaman. Hades yang nyaman itu sama dengan Firdaus ya saudara. Firdaus. Ini sama dengan Firdaus. Nah yang dipindahkan ke sini itu hanya orang-orang saleh. Sedangkan orang-orang yang di sini, ini orang-orang yang masih akan dihakimi menurut perbuatan nanti pada penghakiman. Ya kita tahunya cuman begitu kan di Alkitab hanya orang-orang saleh saja. Orang-orang kudus, orang-orang kudus Tuhan, saudara. Nah, pemikiran saja, ya pemikiran saja. Saya mau ngomong pemikiran. Apakah ini yang dimaksud dalam Wahyu 20 kebangkitan yang terutama? Karena kebangkitan pertama, kebangkitan terutama. Apakah ini kebangkitan pertama? Jadi kan ada perdebatan ya saudara nanti di akhir zaman. Di akhir zaman tuh begini saudara. Ya. Ada orang dibangkitkan naik ke surga dulu. Itu kebangkitan pertama. Terus di sini ada antikris. Nanti turun lagi jemput. Ada gitu. Yang orang-orang mati terakhir ini kebangkitan kedua di sini. Itu nanti terjadi. Nah, sekarang cuman sebagai pertimbangan. Apakah kebangkitan itu kebangkitan pertama? Dan maksudnya memerintah 1000 tahun. 1000 tahun itu dalam bahasa aslinya tidak dalam arti 1000 loh. 100 kali 10 begitu. 1000 tahun itu dalam teks aslinya artinya waktu yang panjang. Ini pertimbangan saja ya saudara. Jadi sejak itu iblis dikalahkan. Iblis dikalahkan. Yang dalam bahasa lain dibelenggu. Tapi nanti dilepas. Di akhir zaman ini kejahatan manusia luar biasa. Dan akan makin jahat. Seperti dilepas. Orang-orang saleh orang-orang saleh dikepung. Semua harus dipahami secara figuratif. Tidak boleh secara harafiah. Orang-orang saleh hari ini orang Kristen dikepung oleh berbagai pengaruh jahat, oleh pengaruh-pengaruh jahat. Nah, ada pemikiran demikian, tetapi kita menghindari perdebatan. Selanjutnya dalam Wahyu 20 ayat 11 sampai 15 dipaparkan mengenai adanya penghakiman. Mereka yang ada di dalam Hades dihakimi, sebagian masuk ke hinaan kekal, dan yang lain masuk kepada kehidupan. Ada penghakiman yang didasarkan pada perbuatan dan sikap hati. Roma 2 ayat 12-16 dan Wahyu 20 ayat 14. Bagi mereka yang dalam penghakiman didapati tidak berkenan, mereka dibuang ke dalam lautan api. Limneto puros. Yang menyala-nyala itulah kematian kedua. Nah, saudara di mana-mana orang tidak suka kalau saya ngomong bahwa ada orang bisa masuk dunia akan datang, ya. Ada orang non-Kristen yang bisa masuk surga. Itu banyak orang nggak suka. Lalu mereka nuduh saya ada keselamatan di luar Kristus. Tidak pernah saya katakan ada keselamatan di luar Kristus. Keselamatan hanya dalam Kristus. Loh, kok mereka bisa selamat? Selamat itu apa? Selamat artinya dikembalikan ke rancangan semula. Tidak ada orang yang dikembalikan ke rancangan semula selain orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya.
Lalu gimana mereka selamat? Mereka hanya boleh masuk dunia akan datang. Di luar orang Kristen ini. Tuhan Yesus pun mati untuk mereka. Mengerti saudara? Tapi untuk orang percaya harus sempurna seperti Tuhan Yesus. Karena kita akan memerintah bersama Tuhan Yesus. Mereka anggota masyarakat. Nah, orang-orang Kristen yang baik-baik ini, tapi tidak memilih seperti Kristus, mungkin Anda tidak masuk neraka. Tapi juga tidak masuk keluarga Allah. Hanya masuk dunia akan datang. Lumayanlah. Tapi Tuhan berkata, yang tidak mengumpulkan bersama aku berarti mencerai-beraikan. Artinya saudara dipanggil untuk mengumpulkan. Jangan tidak mengumpulkan, malah mengganggu pekerjaan Tuhan. Bahaya buat saudara. Dan jujur ngomong ya, banyak di antara saudara juga nggak layak masuk surga. Nggak layak masuk keluarga kerajaan Allah, juga nggak layak masuk dunia akan datang. Yang nyolong di kerjaan, yang korupsi, yang menindas pegawai, yang menyimpan dendam, itu kan jahat. Saudara harus berhenti dari perbuatan-perbuatan dosa itu. Ya, terus. Persoalan yang muncul adalah bagaimana dengan orang yang mati setelah zaman anugerah? Bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, mereka tidak akan dihakimi untuk mendapat kepastian masuk surga atau neraka. Semua orang percaya yang mati langsung bersama dengan Tuhan di Hades yang nyaman atau Firdaus. Orang percaya yang sekarang ini, saudara, sungguh-sungguh loh ya, itu nggak dihakimi, langsung masuk Firdaus, langsung. Kalau Paulus berkata, aku berusaha, baik aku diam dalam tubuh ini maupun di luarnya, supaya aku berkenan. Itu artinya, ada usaha untuk dilayakkan masuk kemah kekal itu. Tingkatnya harus berkenan kepada Tuhan. Maka kalau orang berkenan, langsung masuk Firdaus. Oleh sebab itu saudara, sejak di dunia ini, udah kelihatan bakatnya. Surga atau neraka itu bakatnya kelihatan. Udah kelihatan bakatnya. Anak Allah atau bukan anak Allah. Oh dia baik, belum tentu dia layak disebut anak-anak Allah. Oh itu pendeta pasti jadi anak Allah, belum tentu. Mungkin dia baik menjadi anggota masyarakat kerajaan surga, tapi belum tentu dimuliakan bersama Tuhan Yesus. Di sini Bapak Ibu, orang Kristen atau orang percaya yang benar, itu cemerlang sekali. Katakan amin. Nggak bisa, tidak kelihatan, nggak mungkin. Tidak mungkin tidak kelihatan. Katakan amin. Tidak mungkin tidak kelihatan. Kalau cuma ukurannya baik dan buruk, saudaraku, ya, itu masih ngambang. Buruk orang itu masih tidak terlalu tegas. Tapi kalau jadi anak Tuhan yang berpribadi seperti Kristus, mesti cemerlang. Dan saya sadar saya belum mencapai itu juga. Tapi saya mau merambat terus. Sampai orang mencium kita tuh wangi. Kan orang tuh, waduh dia baik-baik. Begitu hidup tiap harinya, loh kok begini? Tuh, saudara, ya kan? Terus, hal ini diteguhkan oleh pernyataan Paulus dalam Filipi 1:23. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Dari pernyataan ini terdapat keyakinan yang pasti bahwa orang percaya setelah mati masuk ke dalam Firdaus. Kalau penjahat di samping salib Yesus saja setelah mati bisa langsung ke Firdaus, apalagi orang percaya. Amin. Oke, terus. Dalam perjanjian baru kita mengenal tempat yang nyaman bagi orang percaya adalah Firdaus. Bahasa Yunaninya adalah paradeisos. Orang percaya tidak lagi ada di dalam penghukuman. Roma 8 ayat 1. Orang percaya sudah pindah dari maut ke dalam hidup. Jelas. Yohanes 5:24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal
dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Bagi orang yang tidak percaya kepada Yesus, mereka ada dalam ancaman hukuman kekal, atau pasti masuk ke dalam api kekal. Ini berarti sejak di dunia mereka sudah ada di bawah hukuman. Artinya sudah pasti terbuang dari hadirat Tuhan selama-lamanya. Juga mereka yang ada di dalam kehidupan yang bertentangan dengan Tuhan dan tidak mau bertobat, pasti binasa di dalam lautan api. Harus ditegaskan bahwa sejak zaman Yesus, pemisahan antara surga dan neraka bagi manusia yang masih hidup semakin jelas. Sejak manusia masih hidup akan nampak unsur-unsur kerajaan Allah atau unsur-unsur kerajaan kegelapan. Berkeadaan sebagai anak terang atau anak kegelapan. Mereka yang percaya kepada Yesus dan hidup dalam kebenaran pasti selamat. Tetapi sebaliknya yang tidak percaya dan tidak mengamalkan kebenaran pasti binasa. Atau sudah ada di bawah hukuman. Nah, Bapak Ibu mestinya mikirnya begini. Aku kok masih bikin salah. Aku kok berbuat yang tidak pantas. Aku sudah di bawah hukuman. Mesti mikir begitu. Supaya saudara keluar dari keadaan yang salah itu. Amin. Berusaha. Sehingga kematian itu menjadi kepastian kita pindah ke dunia lain yang lebih baik. Yang kita rindukan, kita nantikan. Terus. Demikian juga di keadaan di Hades. Sejak zaman anugerah maka terjadi pemisahan. Mereka yang percaya kepada Yesus dan mereka yang menolak percaya kepada Yesus. Sejak zaman anugerah ini Allah membuat pemisahan yang jelas antara umat yang dimateraikan Roh Kudus, yaitu yang percaya kepada Yesus, dan mereka yang dicengkeram kuasa gelap oleh sebab yang menolak Injil. Tuhan Yesus berkata, "Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan." Oke. Saya berharap apa yang kita dengar ini memberkati kita sekalian, saudara-saudara. Tuhan memberkati.